Baik, kita ke informasi selanjutnya mengenai satu siswa di Jember meninggal dunia pasca vaksin. Seorang pelajar SMA asal desa Tembokrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, diduga meninggal dunia setelah menjalani vaksinasi COVID-19 di sekolah. Kasus ini memantik perhatian dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia LPKRI Kabupaten Jember yang turun langsung ke rumah duka bersama Dinas Kesehatan Jember. Untuk mengetahui bagaimana dugaan pelajar meninggal dunia setelah divaksin ini, saya telah terhubung dengan Bapak Lukman Winarno, Ketua Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Kabupaten Jember. Halo, selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Lukman, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana seorang pelajar SMA diduga meninggal dunia setelah mengikuti vaksinasi. Jadi seperti apa Pak Lukman kasus pelajar SMA ini yang diduga meninggal dunia setelah ikuti vaksin? Ya, terima kasih Mbak Ageng. Kita kan tahu dari aduan keluarga yang diwakili oleh kakek dan neneknya waktu ke kantor kami, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Kabupaten Jember. Beliau bercerita tentang kematian cucunya yang memang hidup sama beliau sejak kecil, sehingga sama dengan putranya, meninggal setelah divaksin. Bercerita tentang meninggalnya itu, dan beliau juga nyampaikan sebenarnya tidak mempersoalkan, ikhlas. Cucu sekaligus putranya itu meninggal, apapun penyebabnya. Tetapi yang beliau persoalkan itu adalah ada sikap yang tidak menjengkelkan. Jadi ada sikap yang dianggap menjengkelkan dari salah satu tenaga medis yang pada waktu itu takziah ke sana. Iya. Ada pernyataan seperti apa Pak Lukman? Nah, pada saat itu kan terjadi dialog, artinya dialog itu bercerita tentang putra cucunya ini setelah divaksin, besoknya itu ada gejala-gejala seperti panas tinggi, demam, kemudian ada kaki bengkak-bengkak. Dia tuh bercerita sampai kemudian dilarikan ke rumah sakit Balung dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Nah, kemudian beliau juga nyatakan, kalau saya kemudian terjadi dialog, nggak melaporkan dong. Saya mau melaporkan kemana? Kok tidak ada keterangan, misalkan ada keluhan lapor kemana, kan saya bingung. Nah, kemudian tenaga medis itu menyatakan, ya mengakui kesalahan. Ya saya salah. Terus Bapak mau apa? Kira-kira begitulah pernyataannya. Dan itu tidak sekali, 2 kali disampaikan. Hitungannya 3 sampai 4 kali. Nah, itu yang kemudian yang bikin tidak terima. Kakeknya yang bernama Bapak Soleh Yusuf itu. Dan kemudian mendatangi kantor kami lah untuk didampingi. Yang sebenarnya permintaannya sederhana. Yang bersangkutan datang ke rumahnya dan meminta maaf. Itu yang pertama. Selesai sudah. Dan yang kedua, agar ini tidak dialami oleh pelajar-pelajar yang lain seperti tuturnya, dia berharap ada administrasi yang perlu dibenahi. Sehingga kalau ada keluhan, lapornya kemana, yang dituju siapa, ini jelas. Nggak seperti yang dialami cucunya. Itu kira-kira. Baik, jadi pelaksanaan vaksinasi ini sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak kapan, Pak? Berdasarkan cerita, tanggal 10 September vaksinasinya. Sehari setelah vaksinasi sudah mengalami gejala-gejala seperti demam, panas tinggi. Dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Balung, dirujuk ke sana karena sudah kakinya bengkak-bengkak dan dinyatakan meninggal tanggal 18 September. Ya. Dan tenaga medis itu takziah kurang sekitar tanggal 23 September lah. 23 September. Baik, dan Pak Lukman pada siang hari tadi juga datang ke rumah duka bersama Dinas Kesehatan. Tujuan dari kunjungan Pak Lukman sendiri seperti apa, Pak? Ya, karena kami dipercaya sebagai kuasa pendamping pihak keluarga, kami yang pertama punya tanggung jawab untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah ini yang pertama. Dan yang kedua, kami pun ingin menjadi saksi apa yang
akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada saat berkunjung ke sana. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sudah bisa diterima oleh pihak keluarga. Artinya atas nama lembaga beliau menyatakan minta maaf. Beliau menyatakan minta maaf dan itu sudah diterima oleh pihak keluarga. Dan yang kedua, pihak keluarga nyampaikan yang penting ada sanksi. Ada sanksi dari tenaga itu. Ya, sanksinya tentu saja disesuaikan ketentuan yang ada, karena kan nggak pantas juga, selain memang ada kode-kode etik yang memang harus ditegakkan pada saat melaksanakan tugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dan kemudian terjadi kesepahaman lah, antara kesepakatan, kasus meninggalnya sudah ditutup, kasus minta maafnya diterima, dan kemudian sanksi masih menunggu proses. Jadi tegas Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi, tapi menunggu proses yang sekarang lagi berlangsung. Cuman kami sebagai pendamping dari pihak keluarga tadi menyampaikan, ya meskipun ini sudah dianggap selesai, tetapi sebenarnya masih kami berharap keluarga dari pihak yang bersangkutan, nakes yang tadi mengucapkan yang menurut keluarga menjengkelkan, ini bisa datang langsung. Tapi beliau kan tidak datang langsung, diwakili oleh Dinas Kesehatan. Oleh Dinas Kesehatan yang didampingi oleh pihak aparat kepolisian, ada dan Ramil juga tadi didampingi itu. Nah, itu catatan kami yang sempat tadi saya sampaikan. Ya mestinya keluarga ini sudah duka, sudah menerima, tetapi kenapa kemudian yang bersangkutan tidak datang langsung kepada keluarga, menyampaikan permintaan maaf langsung. Tapi secara prinsip tadi, meskipun diwakili oleh Dinas Kesehatan, tapi pihak keluarga sudah menyatakan menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan atas nama lembaga. Baik, jadi di sini keluarga tidak menuntut secara hukum, hanya menginginkan permintaan maaf dari nakes yang bersangkutan, seperti itu Pak Lukman? Betul, cuman tadi meskipun diwakili oleh Dinas Kesehatan, tetap saja diterima. Ini kan jiwa besar masyarakat ya, jiwa besar kelompok, sudah jiwa besar korban, sudah cucu satu-satunya yang mengangkat harkat martabat keluarga karena punya prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola, ini sudah meninggal, beliau ikhlas, tapi yang bersangkutan tadi tidak hadir secara langsung menyampaikan permintaan maafnya. Ini kan sudah jiwa besar, diwakili oleh Dinas Kesehatan, dan diterima. Nah ini yang diharapkan, sudah selesai urusannya. Tetapi kan bagi kami sebagai pendamping LPKRI, ya menyayangkan kenapa kemudian tidak diajak langsung. Diajak langsung yang bersangkutan. Nggak tahu ada pertimbangan apa. Tidak diajak sekalian berkunjung ke keluarga korban. Itu catatan dari kami. Ya. Apakah juga nantinya dari Pemkab Jember sendiri Pak Lukman, apakah ada akan memberikan bantuan kepada keluarga korban ini Pak? Kalau kemudian ada pelanggaran kode etik yang dilakukan, itu urusan internal lembaga, pemerintah kabupaten, kita pasrahkan. Tetapi karena kita nggak turut campur urusan internal itu, ada kode etik ya, ada pelanggaran kode etik, silakan diproses, kita percayakan kepada Dinas Kesehatan, tetapi tadi ada kesepakatan, apapun keputusannya, kami tolong diberitahu. Karena ini adalah bagian dari kesepakatan tadi, ada sanksi. Jadi kesepakatan damainya itu tadi salah satu poinnya ada sanksi dan sekarang lagi proses. Ini yang tadi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dan kita tunggu karena ini bagian dari kesepakatan tadi. Iya. Apakah juga LPKRI sendiri akan terus mendampingi keluarga korban hingga pemberian sanksi terhadap nakes ini, Pak? Iya, karena ini bagian dari kesepakatan. Jadi ada 3 poin kesepakatan tadi kan, permintaan maaf diterima, sudah tidak mempersoalkan, dan yang terakhir adalah pemberian sanksi. Jadi maafkan sudah, dan tinggal kita menunggu sanksi. Nah, kita akan pantau langsung, meskipun kita nggak terlibat, karena memang ada urusan internal yang kita nggak bisa turut campur. Kita tunggu infonya.
Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman Winarno, Ketua Lembaga Sama-sama. Perlindungan Konsumen Republik Pak Indonesia. Ageng, terima kasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.